Rupanya di BPR Sukma ini melakukan pelayanan yang prima di semua level. Semua gitu ya, bro? level dan semua lini. Oh, semua level dan semua lini. Semua lini. Kok lu bisa tahu sih, bro? Yang membedakan antara BPR Sukma dengan yang lain itu apa, bro? Ini sebenarnya kita bahas topik apa nih, bro? Ya, pelayanannya itu kan 3 generasi. Halo Sukmania, bertemu lagi di Bang Sukma Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai pelayanan prima di Bank Sukma Kemang Agung dengan narasumber yang sudah berkali-kali datang ke sini. Kita sambut Bapak Edi Kristiawan. Oke. Selamat datang, bro. selamat datang, Guru, gimana? Sehat dong, bro. Bro, sehat nggak? Puji Tuhan. Sehat ya. Stamina prima. Wih, mantap dong ya. Kayak BPR Sukma dong. Iya dong, pelayanan yang prima kan gitu. Pelayanan prima. Makanya stamina prima. Nah, ini prima. Kita mau ngebahas prima juga. Iya dong. Nah, ini ngomongin prima-prima itu apa sih, bro? Oh, ini tadi kan pelayanan yang prima di Bank Sukma. Nah. Gitu. Pelayanan itu pelayanan yang prima di Bank Sukma adalah upaya atau tindakan dari Bank Sukma. Bank Sukma itu lembaga secara keseluruhan. Dari level terendah sampai level teratas. Nah, untuk melayani nasabah sehingga timbul kepuasan terhadap Bank Sukma. Nah, saya jelaskan dulu, bro, jangan tergesa-gesa. Level dari bawah sampai atas, dari OB, dari kabak, dari direksi, dari komisaris, semua melayani nasabah atau calon nasabah atau relasi-relasi atau yang berhubungan dengan pihak luar, yang berhubungan dengan stakeholder. Kita melayani secara prima. Jadi Sukmania, rupanya di BPR Sukma ini melakukan pelayanan yang prima di semua level. Gitu ya, Semua bro? level dan semua lini. Kok lu bisa tahu sih, bro? Loh, Emang lu sebagai apa di BPR sebelumnya Sukma? tadi ya ini, ya, kan saya perkenalan diri saya sendiri aja lah, karena tidak dipersilahkan kan gitu. Ngeliatnya ke sono, Oke. bro. Nama saya Edi Kristiawan. Nah, ini kan gue kenal. Udah kenalin ya, Udah. tapi kan jabatan saya apa di Bank Iya, Sukma? lo kan doang. gitu. Saya sebagai komisaris utama di Bank Sukma ini dan masih menjabat komisaris satu lagi di BPR di Depok, komisaris utama juga, sehingga saya tahu pelayanan yang ada di BPR ini kan gitu, melayani secara prima dengan sepenuh hati dan sebagainya. Intinya semua melayani. Cuma tergantung sentuhannya dari BPR masing-masing, bro. Oke, bro. Kuncinya di situ. Nah, tadi kan lu ngomong nih, Nah, ya, mengenai pelayanan prima. oke. Ya kan, bro kan juga sebagai komisaris Oke. nih, BPR Sukma. Komisaris utama, Pak. Tambahin. Oh iya. Yang membedakan antara BPR Sukma dengan yang lain itu apa, bro, menurut? Oke. Menurut saya ini sentuhannya, bos. Sentuhannya, bro. Kan sentuhan dari semua level tadi. Contohnya, sama-sama koki, tangannya beda, hasilnya juga lain. Nah, Resep sama ya? resep sama. Itu yang nggak bisa diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Nah, itu kuncinya. Jadi susah kan? Susah. Tidak bisa diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Oh, bingung juga ya? Bingung juga. Ini sebenarnya kita bahas topik apa nih, bro? Ya, pelayanannya itu kan. Karena pelayanan itu berhubungan sama jasa, Pak. Jadi nggak ada teorinya, bro? Teorinya sih sebenarnya ada. Cuma tergantung kita yang Hasilnya beda ya? melaksanakannya. Tergantung kita melaksanakan. Jadi yang diuntungkan itu sebenarnya Sukmania juga ya, bro ya? Sukmania juga. Kenapa? Di Sukma BPR Bank Sukma ini, semua yang datang di depan pintu masuk
kita anggap sebagai raja. Semuanya, bukan nasabah aja, bukan Sukmania aja, calon nasabah, relasi juga. Kita manusiakan ke sini sehingga mereka datang itu dengan nyaman, dengan datang seneng, gembira, sehingga apa hasilnya? Dia bisa menceritakan ke yang lainnya, saya di Bank Sukma, cuma saya pakai sendal jepit misalnya gitu, tetap dilayanin bro? Tetap dilayani, dipersilahkan. Nggak dicuekin bro? Nggak dicuekin, nggak usah nunggu lama-lama di sini bos. Oh gitu? Iya bro. Lu sebagai komisaris doang lo ngomong gitu kali, komisaris utama. Ini semuanya. Nah, karena kita melayani juga, meskipun direksi, komisaris, dan sebagainya, kita melayani karyawan juga, melayani nasabah, melayani pemegang saham, melayani otoritas. Pada waktu dia memeriksa ke sini, kita layani dengan sepenuh hati. Apa yang mereka minta, data-data, kita siapin cepat, kita siapin dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka itu seneng kan gitu di Sukma. Ini yang mereka rasakan. Karena apa? Mereka bilang ke kita, ini Pak, minta data ke anak-anak cepat. Ada juga relasi kita yang mau ketemu sama direksinya, ketemu sama komisarisnya. Dia nggak usah nunggu lama dan sebagainya. Kalau direksinya udah siap, komisarisnya siap, langsung naik ke atas. Kan? Kita kasih kopi, sampai kembung dong. Oke bro, ini tadi bro bilang kan dari semuanya, begitu masuk langsung dilayani seperti raja. Seperti raja. Nah, kan kalau kita masuk nih, bro, ketemu CS, bro. CS. Bagaimana sih pelayanan di CS, bro? Ya. Yang membedakan ya, bro ya? Standarnya semua sama. Dari pelayanan jasa standarnya sama. Tinggal kita meng-create dari customer service itu salam, sapa, semuanya. Semua standarnya sama lah kan gitu. Terus yang terpenting setelah kita kasih salam, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore. Nah, oke. Kalau kita pas banyak nasabah dan sebagainya, jangan sampai calon nasabah atau Sukmania yang datang ke sini itu jengah. Maksudnya jengah itu bahasanya apa ya? Bosan kan gitu loh. Ya sambil kita melayani dan sebagainya, Pak tunggu dulu ya Pak di sini ya Pak. Kita ambilin gelas, kita ambilin apa dan sebagainya. Sehingga mereka seneng banget kan gitu loh. Nunggu 1 jam nggak kerasa bagi dia. Itu bentuk pelayanannya. Satu lagi bentuk pelayanan yang datang kan gitu. Kita juga jemput bola juga. Jemput bola apa? Untuk mau pembukaan rekening tabungan, mau pembukaan rekening deposito, kita jemput bola semuanya. Dan kalau memang nggak sempat kita datengin dan sebagainya, minta tanda tangan, minta spesimen, langsung kita masukin entry, dia transfer uangnya. Nah, itu bentuk pelayanan yang prima dari Bank Sukma. Tapi kepada Sukmania, calon nasabah kan gitu, jangan sampai kalau kita udah dilayani itu kan terlena, Pak. Takutnya nanti dimanfaatkan sama ya oknum-oknum pegawai juga. Kebanyakan. Kita kan udah dilayani sebagai raja, udah percaya aja. Tetap harus ngecek. Mau deposito, transfer, oke, besok dicek. Bilet saya ada nggak di sini? Datang juga sekali-sekali kan gitu. Karena banyak penyalahgunaan juga dari situ, karena udah dilayani dengan terlalu percaya kan gitu, terlalu berlebihan, sehingga apa? Ya udah deposito ini tapi nggak dimasukin atau modusnya bagaimana? Itu banyak kan gitu. Tetapi pelayanan yang kita ini tetap pelayanan mengutamakan keprofesional, tetap harus customer atau nasabah atau Sukmania harus ngecek juga. Nah, datang ke sini, ini benar kemarin saya deposito loh, biletnya loh. Nanti bukti transfernya ini udah dimasukin belum dan sebagainya. Nah, ini untuk menghindari apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dari customer service kan gitu. Kalau dari teller, bro, gimana bro pelayanannya? Nah, dari teller itu kebanyakan yang pencairan kredit, mau store tunai dan sebagainya kan gitu. Kita banyak juga lah nasabah-nasabah Sukmania yang mau store tunai dan sebagainya. Ya kita transparansi kan gitu. Udah kalau dia pakai duitnya banyak, mau store tunai untuk tabungan, 90 juta, 80 juta, sampai 100 pun kan gitu. Ya kita hitung bareng-bareng di sini ada mesinnya kan gitu. Pendeteksi mesin palsu, kita kita lihatin dan sebagainya. Ya dengan tentunya standarnya dengan sapa, senyum dan sebagainya kan gitu.
Kalau dia tidak sempat dan sebagainya, ya tetap harus kita datengin ke sana. Jangan sendiri, harus berdua, harus sama temannya yang lain. Sehingga ada cross-check-nya. Nah, itu bentuk pelayanan kita lah. Bentuk pelayanan yang maksimal lah. Gitu. Kita maksimalkan supaya customer itu puas. Nah, itu. Customer puas, nasabah puas. Kan gitu. Sehingga kalau puas, beritahukan ke teman yang lain. Bro, Ya, itu tadi Bro ngomong pelayanan oke. di CS, di teller, Oke. terus tabungan dan deposito itu bisa jemput bola. Bener ya Jemput bro? bola, betul. Jemput bola untuk kita mau tangan dengan persyaratan yang memang benar-benar udah standar lah, yang bisa divalidasi lah kan gitu. Jangan sampai nanti nggak bisa divalidasi. Kita pelayanan untuk edukasi, Pak, kalau store-nya segini dan sebagainya, Bapak juga harus terbuka nanti dalam mengisi aplikasi. Kalau nanti kita tulisin juga, dia tinggal tanda tangan, atau dia bisa menulis sendiri, tetapi dengan sumber penghasilan, pekerjaan apa, dan sebagainya, itu harus transparan, harus jujur juga kan gitu loh, sebagai bentuk pelayanannya kan gitu. Nasabah juga harus terbuka kan gitu. Tapi kita juga harus mengedukasi, Pak, nanti kalau Bapak store tunai 500 juta atau dan sebagainya, kita kasih tahu. Nanti ada laporan ke PPATK. Kalau nanti Bapak kadang orang berduit itu kan nggak mau nggak mau ketahuan kerjaannya apa kan gitu. Padahal kerjaannya itu maksudnya saya itu punya usaha ini nih, kadang disebutkan A, cuma satu aja, padahal banyak A, B, C. Padahal sebutkan semua komplit nggak apa-apa, sehingga penghasilan lebih dari segini, sehingga profilnya bener kan gitu loh. Jangan sampai takut, pekerjaan saya cuma penghasilan segini, tapi bisa nabung segini kan gitu loh. Nah itu nanti menimbulkan kecurigaan, itu yang harus diedukasi kan gitu. Sehingga pelayanan kita juga mengedukasi, karena nggak usah takut kalau banyak harta, nggak usah takut kalau banyak duit. Yang penting duitnya itu apa? Dari hal-hal yang benar kan gitu. Dari hal-hal yang wajar. Itu aja. Thank you bro. Oke. Jadi Sukmania, intinya kalau ke BPR, dan ini kita bicara BPR Sukma, datang informasikan yang sejujur-jujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Yang penting masuk ke Bank Sukma, nggak usah ragu dan malu, dan jangan minder. Semua kita rangkul. Rangkul ya. Kita rangkul. Kita tidak Membeda-bedakan. Enggak, tetap kita rangkul, kita layani semuanya. Jadi Sukmania semua di sini, ini komisaris utama BPR Sukma Kemang Agung yang berbicara langsung bahwa ada jaminan bahwa Sukmania bukan hanya Sukmania saja, tapi penabung, deposan yang mempercayakan ke BPR Sukma itu mendapatkan pelayanan yang prima. Itu bicara tabungan dan deposito. Nah, sekarang kita ngomongin kredit nih, bro. Ya. Gimana pelayanannya kalau di kredit nih, bro? Oke, kalau pelayanan kredit kan, ya kita standar lah kan gitu. Standar setelah pengajuan kredit, terus pengajuan persyaratan udah komplit, selayaknya bisa disurvei, ya kita survei kan gitu. Kita survei dengan, kita jelasin juga legalnya gimana, pengikatannya gimana, kan gitu. Dijelasin juga ya? Jelasin juga secara detail kan gitu. Bapak sepakat enggak? Kalau sepakat udah, baru nanti tanda tangan kan gitu. Kita survei, kita pengajuan berapa, kita ACC berapa, jaminannya apa, pengikatannya apa, dan sebagainya. Pelayanan yang prima dari kredit, contohnya gimana? Salah satunya kan gitu. Kadang, saya nggak bisa yang kan di sini wajib suami istri kan gitu. Iya. Suami istri datang, kadang suaminya sibuk atau gimana, istrinya yang mengajukan di sini dan sebagainya kan gitu. Kita kadang panggilin notaris ke sana dulu kan gitu. Oh bisa ya bro? Bisa. Nah ini notaris diajak ke sana. Ya, oke, benar pengikatannya benar, baru nanti pengikatan di Bank Sukma kan gitu. Yang penting pengikatan legalnya dulu. Saya kapan bisa datangnya dan sebagainya kan gitu. Nanti di Bank Sukma tanda tangan kreditnya. Oke. Salah satu yang terpenting ada di sini juga kan gitu. Oke, itu salah satu contohnya lah. Kadang ada yang mungkin pas sakit dan sebagainya dia butuh dan sebagainya. Yang penting legalnya itu terpenuhi kan gitu. Oke Sukmania, jadi tadi informasi yang disampaikan menambah wawasan bagi kita juga.
bahwa tidak usah takut kalau ada salah satu yang sedang berhalangan karena kesibukan, Bang Sukma bisa membantu mendatangi yang bersangkutan, baik suami atau istrinya, untuk meminta tanda tangan dulu. Ya, untuk meminta tanda tangani untuk legalisasi. Bahwa ini benar diketahui loh. Yang kita takutkan kan gitu, bahwa ini benar diketahui kan. Kita upaya untuk membantu aja, membantu melayani kan gitu loh. Kalau memang dia nggak berkenan, pasti harus datang berdua kan gitu di kantor kan gitu. Tapi kalau Pak ini istri saya sakit tuh, ya udah kalau mau cair besok atau sekarang saya minta persetujuan dulu, tanda tangan dulu, dikasih tahu Pak, Ibu, suami atau istri Ibu itu mau pinjam di Bang Sukma dengan jaminan sertifikat ini atas nama Ibu atau Bapak, Ibu mengizinkan nggak? Mengizinkan, tanda tangan kan gitu. Sama kalau memang itu yang nggak ini sakit parah ya sama notaris bener nggak kan gitu. Oke. Nah tadi kita udah bicara tabungan, deposito sama kredit, bro. Ya. Bagaimana dengan pelayanan prima terhadap relasinya, bro? Nah, Bang Sukma ini banyak sekali gimana ya relasi-relasi yang datang ke Bang Sukma. Berarti kan terkenal kan, bro? Entah mau nemuin direkturnya, entah mau nemuin komisarisnya, banyak. Oh gitu ya? Iya, apalagi kalau tiap pas datang komisarisnya ke sini, pasti ada tamu. Pasti ada tamu. Mereka udah pada tahu kan gitu. Entah tamu yang lama atau tamu yang baru. Cuma sekedar berbincang, sekedar tukar pikiran, tukar pengalaman kan gitu. Ya relasi dari asuransi, dari BPJS, banyak lah kan gitu. Tadi saya bilang entah menemuin komisarisnya kan, karena Sukmania juga biar tahu salah satu direktur di Bang Sukma ini kan ketua DPD Perbarindo DKI Jakarta. Nah, pasti tahu sendirilah kan gitu. Itu kan kayak kalau di Indonesia itu kan udah kayak gubernurnya Jakarta kan gitu. Sehingga ya relasinya itu ya banyak lah kan gitu. Mau datang nemuin sekedar apa dan sebagainya. Ya kita persilahkan kan gitu. Sepanjang ya tidak mengganggu waktu kita juga kan gitu. Karena kita juga banyak ada urusan dan sebagainya kan gitu. Tetapi sepanjang setahu saya kalau saya di sini, kalau udah datang, apalagi janji, tidak janji pun tidak akan ditolak sepanjang pengurusnya ada. Bahkan sambil kalau kelihatannya nggak nungguin sih, langsung kalau pada telepon, Pak dicari ini siapa, ini mau ngapain, oke datang kan gitu. Oke datang ke sini kasih kopi, oke ngobrol-ngobrol. Nah itu sehingga banyak relasi-relasi itu yang nyaman datang ke Sukma, bos. Bahkan dikasih makan siang. Itu. Berarti modus dong. Modus. Maksudnya kalau pas kita makan siang sekalian kan gitu. Bro, tadi kan udah bicara tabungan, deposito, pelayanan prima terhadap mereka berdua, terhadap relasi. Kalau yang calon nasabah gimana, bro? Nih Sukmania biar tahu nih, Sukmania nih pingin setelah tertarik. Wah ini komisaris utama BPR Sukma yang bicara langsung. Ingin membuktikan dan dia sebagai calon. Nah pelayanan primanya itu seperti apa, bro? Nah, oke. Ya untuk para calon nasabah yang mau datang ke Bang Sukma, saya himbau nggak usah ragu-ragu datang. Ikutin podcast Bang Sukma ini supaya tahu produk-produknya apa di Bang Sukma. Sehingga timbul pelayanan yang bagus dari Bang Sukma. Ada produk tabungan, simpan kredit, deposito, ada juga pembayaran. Nah, supaya ini terbukti nggak omongan saya kan gitu. Bapak datang ke sini dicuekin apa dilayani dengan bagus, dengan ramah dan tamah kan gitu. Kalau mau ke sini dilayani dengan bagus, ramah tamah. Nah ini calon Sukmania ini, calon nasabah atau calon Sukmania ini pasti nanti datang terus. Itu yang mungkin kadang kita kalau mau datang ke bank itu nggak ada yang kita kenal,
kita itu sungkan, bro. Bener loh, bro. Kita apalagi masyarakat yang istilahnya kelas menengah ke bawah kan gitu. Mau datang ke bank itu malu. Pandangannya mau datang ke bank pasti mau pinjam duit kan gitu. Karena belum tentu dia mau nabung, mau apa dan sebagainya kan gitu. Wah, takut ketahuan tetangga pasti pinjam bank kan gitu. Nggak usah takut. Karena kita di Bank Sukma ini tetap melayani meskipun mau nanya apapun sekecil apapun pasti kita layani kan gitu loh. Kita melayani dengan apa? Dengan sentuhan hati. Pasti datang. Kita layani, jangan sampai ada rasa canggung. Kita nggak membiasakan ada yang datang tingak-tingkuk. Kalau nggak itu kan biasalah. Selingkuh. Itu kan pasti malah, apalagi lihat yang di customer service itu cantik-cantik kan gitu. Muda-muda. Energik ya. Energi kan gitu. Wah, pasti kan ya kalau yang minder kan gitu, cantik kan gitu. Padahal hatinya pengen kenalan juga. Oke, bro. Lanjut ya, bro ya. Ini bagaimana bentuk pelayanan dalam hal penagihan nih, bro. Emang bisa udah penagihan tapi termasuk pelayanan. Prinsip dari Bank Sukma, bro. Dan Bank Sukma, bro. Prinsipnya kan gitu. Daripada kita kita hilang teman satu kayak dapat musuh 1000 kan gitu. Meskipun nasabah itu mengecewakan kita, prinsip Bank Sukma tetap kita raih, kita rangkul. Nggak ada kan, lu ngecewain gua pasti lu ninggalin gua, lu ngecewain gua pasti gua tinggalin. Iya. Tapi di Bank Sukma tidak. Iya. Lu ngecewain gua tetap gua rangkul. Iya. Luar biasa. Kita cari win-win solution, kita arahkan. Kita tagih dengan hati, ini gimana, penyelesaiannya gimana. Jangan sampai merugikan nasabah, jangan sampai nasabah nanti setelah ini habis semua. Makanya saya himbau Sukmania yang bermasalah, kooperatif. Nanti kita carikan jalan keluar. Kita juga tidak mau. Sukmania juga istilah maaf ya, bermasalah kebanyakan malah lari. Kita itu mau merangkul, nanti kita arahkan. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Tapi diarahkan juga harus win-win solution. Jangan diarahkan pengen menangnya sendiri. Kuncinya di situ. Kita mengalah. Oh, kita kasih solusinya kayak gini. Daripada bapak atau ibu dikejar-kejar utang, dikejar-kejar sama penagihan, dikejar-kejar itu bukan artinya diteror terus-terusan, enggak, kita datengin terus. Dia jangan menghindar dan sebagainya. Tidak sampai yang ada di berita-berita itu kita ditagih sampai putus asa, ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Tidak ada cerita hal yang itu. Malah yang ada kita kasih solusi. Saya paling senang kalau ada nasabah kali sore, wah ini saya nggak bisa bayar, ini gimana, ini saya serahkan jaminannya. Ya tapi saya seginilah kan gitu. Ya oke, nggak apa-apa, yang penting ibu menyerahkan dengan ikhlas, ya kita jual bareng-bareng. Nanti setelah ada sisanya ibu bisa usaha lagi, ibu lebih tenang daripada mempertahankan apa segala dan sebagainya. Habislah. Itu pendekatan itu, sehingga nasabah juga harus seneng kan gitu loh. Kita itu sebenarnya dalam segi pelayanan itu tetap memanusiakan Sukmania, calon nasabah. Catatan kelam tahun lalu ditutup, buka lembaran yang baru. Siapa tahu dengan lembaran yang baru ada peningkatan 10 kali lipat dari tahun kemarinnya. Yang kita harapkan itu. Thank you, bro. Nah, itu, bro. Menarik kan? Menarik, bro. Tadi gue mau nanya, bro, tapi itu jawabannya, bro. Jadi terakhir nih, bro ya. Itu kan tadi bro udah ngomong semua tuh, ya kan, pelayanan prima, bla 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 bla. Sampai akhirnya saya mau nanya nih, bro. Dampaknya kita melakukan pelayanan prima kepada Bank Sukma. Oke. Maksudnya pelayanan yang diberikan Bank Sukma terhadap kedua belah pihak, kan gitu ya, ya. kedua belah pihak. Oke. Kalau dampaknya terhadap Bank Sukma dulu.
terhadap Bank Sukma, kita juga dampaknya itu nasabah kita tidak akan lari semua, tidak akan lari lah kan gitu, tidak akan tergerus kan gitu. Terus kita kan dalam segi pelayanan ini kan gitu, bukan hanya yang penting pelayanan dengan hati kan gitu, meskipun mereka jauh ngangsur harus datang ke sini dan sebagainya kan gitu, mereka tetap antusias kan gitu. Tetapi Bank Sukma tetap untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dengan teknologi nantinya kan gitu loh. Tapi kan bertahap. Yang penting kita pelayan secara fisik dulu dengan hati, dengan pada waktu dia datang ke sini. Yang kelihatan lah kan gitu. Kalau Personal touch. Personal touch kalau dengan digital, dengan apa kan? Mesin. Takutnya nanti hubungannya itu kurang kan? Kurang mesra ya? Kurang mesra. Ya, kita nggak pernah tahu wajahnya, nggak pernah tahu apa kan gitu. Tapi kalau dengan sentuhan-sentuhan yang kita datengin, yang pernah kita bina, kita ketemu, pasti beda lah hasilnya kan gitu. Ini yang memang kuncinya itu di sini, Pak. Kuncinya di sini. Terus untuk nasabah, kita pengen juga dengan layanan ini nasabah itu semakin meningkat. Meningkat segalanya. Meningkat penghasilannya, meningkat segi usahanya, meningkat kapabilitasnya. Semua harus meningkat sehingga sama-sama diuntungkan kan gitu loh. Kita kan ya namanya BPR, Bank Sukma, kan ya jual pelayanan lah kan gitu. Karena dengan melayani dengan hati, dengan lembut kan gitu, orang pasti mau datang ke sini lagi kan gitu. Itu yang harus kita terapkan di sini. Tapi ya karena saya ngerti di sini juga pelayanan di sini, bahkan ya saking senengnya kan gitu, bro. Ada juga yang pinjam itu kakeknya sampai cucunya kemarin masih ada, masih pinjam kakek, nenek, kakek, anaknya, cucunya juga pinjam di sini. 3 generasi. 3 generasi bahkan juga karyawan-karyawan di sini tuh banyak yang diundang kalau ada Sukmania ini hajatan lah, ya ngawinin anaknya dan sebagainya kan gitu. Ya itu bentuk udah kayak gitu tuh bentuk penghargaan. Kalau menurut saya sebagai pengurus di Bank Sukma itu suatu penghargaan juga di bank kan gitu. Kita diakui oleh sama nasabah Sukmania kan gitu, menghargai kita kan gitu. Ya karena pada datang seneng kan gitu. Ya itu sampai segitunya lah kan gitu. Makanya sampai dari kakek, anak, cucunya juga. Dengan maksudnya bukan kredit aja ya, ada tabungan juga kan gitu. Jangan nanti persepsi kok dari kakek sampai cucu pinjam terus kan gitu. Dia nabung kakek. Ya kan gitu loh. Berarti kan nanti yang saya omongkan tadi kebalik kan katanya mau peningkatan sejahtera kan gitu. Bukan, maksudnya ada yang nabung dari kakek, nenek gitu. Bahkan jangan persepsi ya, Sukmania gitu. Kalau pinjam itu orang miskin atau susah, tidak. Ya. Karena itu dari upaya untuk memperluas atau melebarkan dari ekspansi dari usaha dia kan gitu. Karena ya bos-bos sendiri kalau kita baca berita-berita ya konglomerat juga punya pinjaman juga. Iya. Gitu. Nggak usah malu lah kan gitu. Karena ya kita butuh kan gitu sebagai partner kan gitu. Bukan ya kita partner lah, maksudnya partner bukan dari segi uangnya aja kan gitu. Ya tadi yang ada segi pelayanannya, segi mengedukasinya kan gitu. Karena orang-orang bank itu kan ketemunya sama orang usaha apa aja sehingga bisa ngasih nasihat atau bercerita lah tentang usaha ini yang berhasil ke nasabah ini, transfer knowledge lah dari orang yang berhasil ke yang belum berhasil sehingga menjadi berhasil gitu. Kuncinya di situ, Pak. Thank you, bro. Oke. Jadi Sukmania, luar biasa informasi yang kita dapatkan kali ini, informasi langsung dari Komisaris Utama BPR Sukma Kembang Agung, yang kalau saya bisa ambil resumenya ya, bro ya. Jadi kunci keberhasilan BPR Sukma itu di pelayanan prima.
yang dilakukan oleh semua lini dengan segenap hati dengan segenap hati sehingga berdampak luas, yang tidak bisa dicontek. tidak Seperti koki, bisa resep sama, resep sama tapi hasilnya berbeda. Terbukti dari mana? Terbukti dari BPR Sukma banyak mendapatkan award dari Infobank Award, The Finance Golden, kemudian Golden Award dari Infobank, dan berdampak juga kepada nasabah, baik tabungan, deposito, kredit, bahkan lebih mungkin minimal atau lebih 3 generasi. Baik itu tabungan, deposito, maupun kredit yang ada di BPR Sukma. Suatu prestasi yang sulit untuk didapatkan bagi BPR lain dan sulit juga untuk dipertahankan bagi BPR lain, tapi kunci keberhasilannya cukup sederhana, yaitu pelayanan prima yang terus dilakukan oleh BPR Sukma dan semua lini sampai ke jajaran komisarisnya. Luar biasa bro, terima kasih. Jangan lupa supaya ketemu lagi sama bro Edi di sini sebagai komisaris dengan topik yang lain, bunyikan lonceng, subscribe, dan like bagi semuanya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bro Edi atas kehadirannya. Sukses selalu bro. Oke, terima kasih. Sukses juga. Oke, thank you.